Oke, kembali lagi ke konten ruang skripsi. Ya, kali ini bersama Mas Forda yang sudah menyelesaikan wisudanya setelah 4 tahun bertarung akademisi, langsung wisuda. Gimana Mas? Masih ingat tentang skripsinya sampean ini? Alhamdulillah sih masih ingat tuh. Tentang skripsinya sampean tentang batrimetri ya Mas ya? Iya, lebih tepatnya judulnya apa Mas? Analisa perbandingan peran batrimetri menggunakan dua alat di perairan Bangkalan. Oh, Bangkalan. Oh, menarik untuk dibahas ini. Iya. Emang tujuannya sampean untuk melakukan skripsi itu apa Mas? Untuk membahas tentang skripsi itu apa emangnya? Tujuannya sih saya berharap itu untuk orang-orang Gematika maupun mahasiswa itu nanti bisa tahu alat mengukur yang akurat itu yang mana. Jadi ada beberapa alat batrimetri itu berbagai macam merek dan berbagai macam kegunaan. Jadi di ke tingkat akurasinya nanti gimana nanti pengukuran batrimetrinya. Jadi saya itu di mahasiswa itu nanti mana sih yang lebih akurat. Terus untuk orang-orang geomatika juga, untuk orang yang bekerja di bidang pengukuran batrimetri juga itu. Oh berarti ini di sisi lain ya, Mas? Untuk pengukuran batrimetri itu perlu juga. Jadi untuk mengurangi kapal kandas yang mana tidak mengetahui kontur dasar lautnya mana gitu. Oke. Wah menarik ini. Berarti batrimetri sendiri itu aslinya untuk pengukuran kapal atau yang lain Mas? Ada yang lain? Jadi batrimetri itu dasarnya itu pengukuran itu kasarannya itu menggambarkan topografi dasar laut, jadi bentuk kontur dasar laut. Jadi data utamanya itu ya dari titik koordinat sama dari kedalaman perairan tersebut itu. Kayak mencintai arek kan sedalam melautan batrimetri. Ya sama. Oke. Nah, lanjut ke lain Mas. Berarti luas Mas ya, bisa menggambarkan dalamnya lautan dan bisa melihat teksturnya itu bisa ya. Ya, jadi bentuk dasarnya itu. Oh lah ya. Terus selain tujuan itu Mas, selain manfaatnya sampean untuk garap di Madura ini, kenapa kok di daerah Madura? Kenapa kok nggak di perairan Surabaya apa Mojokerto? Ini sampean asli kan? Gak laut ya? Ya, Mojokerto lautnya Mas. Oh iya. Kenapa? Jadi kenapa kok saya ngambilnya di Soja? Jadi kebetulan di situ kan di perairan Soja. Jadi Soja sama Pulau Madura yang bagian Soja itu kan berdepan dengan Gresik kalau nggak salah. Dan di situ itu jadi jalan utama kapal-kapal besar kalau mau ke Perak gitu. Jadi saya mengambil data itu, di sisi lain pengambilan datanya mudah dan tidak terlalu memakan banyak biaya karena perhitungan, karena skripsi saya itu bukan tentang batrimetrinya tapi tentang akurasi dari kedua alat tersebut. Jadi sebenarnya di perairan mana saja itu boleh itu. Jadi kenapa saya di situ ya, di sisi lain bisa membantu untuk orang-orang yang melemati kapal-kapal yang melewati itu, jadi kita bisa tahu gimana sih untuk perairannya itu dilewati kapal gitu. Kita itu bisa mengetahui minimal kecepatan untuk buah kapal-kapal yang besar itu seberapa, yang besar itu seberapa dalam. Berarti ini aslinya kayak
apa ya, jalan tolnya yang melalui darat ya Mas. Jadi kalau di darat kan ada jalan yang harus digambarkan dan lain-lain, terus yang di laut ini sama ya aslinya ya, menggambarkan jalannya laut juga ya, bukan ya? Iya, hampir sama sih. Jadi lebih tepatnya itu kita bisa melihat dasar laut tanpa harus terjun ke. Oh, ya. Oke, paham. Oke Mas, setelah itu pasti kan Mas Wardah ini mengambil data lapang ya. Apa nih keseruan mengambil data lapang di perairan Madura itu? Seru Mas. Jadi untuk data lapang itu ada beberapa prosedur. Yang pertama, yang sebelum mengambil data lapang itu ada prosedurnya sendiri, nanti saya jelaskan. Jadi kita menjelaskan di lapangnya dulu. Jadi yang data yang diperlukan di lapang itu sebenarnya ada data persalaman dari batimetrinya tersebut, alat pengukuran batimetrik. Terus yang kedua itu data pasang surut di saat kita mengukur batimetrik. Jadi di saat kita mengukur batimetrik secara langsung itu diukur juga pasang surutnya. Jadi itu lokasi apa namanya, titik koordinatnya. Sistem kerjanya alat batimetri itu alatnya itu kan masuk ke dalam air sedalam 1 meter sampai 1,5 meter dari permukaan. Pokoknya alatnya itu harus tetap, kan bisa dikatakan sonarnya. Oke. Air itu dalam 1 meter atau 1,5 meter. Setelah itu kapal kan berjalan sesuai dengan peta atau laju yang sudah kita rencanakan. Jadi setiap berjalan, sonar itu memancarkan sinyalnya ke bawah sampai ke atas, kira memantul ke atas, itu diterima oleh receiver. Di saat memancarkan sonar dan diterima oleh receiver itu bisa secara bersamaan itu ada titik lokasinya juga. Jadi misal di titik lokasi ini gitu, itu namanya 7 meter, geser lagi 1,5 meter. Jadi secara nggak langsung kan itu akan karena itu terdapat nanti beberapa ratus titik, bahkan sampai puluhan ribu, tergantung dari tempo sonarnya, sekian detik memancarkan sonar, terus beberapa luasnya juga gitu. Setelah melewati alur lajurnya itu, kan alur yang saya pakai itu zigzag sebenarnya. Karena apa kok zigzag? Karena lebih akurat. Jadi untuk beberapa ya saya menggunakan single beam atau sounder. Single beam jadi kan 1. Jadi takutnya ada yang kelewatan gitu, nanti kita bisa ulangi lagi gitu. Makanya kenapa pakai zigzag? Cukup sampai juga. Sampai ngambil berapa titik Mas Pur? 1 titik. 1 titik? Ya, 1 titik bisa. 1 titik itu pun cangkupannya udah luas ya aslinya ya. Soalnya kali memancar sonar itu kurang lebih 15 meter. Jadi pancaran itu di dalam kan itu 15 meter. Jadi kan gini ya sonar itu. Oh ya. Oke Mas, setelah itu nih Mas, setelah ngambil data ini, jelas sampean pernah nggak sih merasa sulit untuk mengerjakan pengolahan data itu? Pernah nggak ngerasain di titik terendahnya sampai? Pernah nggak? Ngerasain sulit ya, pasti sulit. Namanya pengolahan batimetri itu, kalau nggak salah saya kan, apalagi satu alat itu ribuan titik, hampir 2000, yang satunya lagi itu 5000 titik. Itu data kita sama data titik koordinatnya juga itu banyak. Jadi kalau kita ngurusin semacam kayak kesulitan, terus kita itu pasti nanti menjadi penghalang untuk skripsi kita selesai. Jadi sedikit cerita saya mengambil batimetri ini
terinspirasi dari waktu PKL saya dulu. Kebetulan PKL Oke. juga tentang batimetri, pengukuran batimetri menggunakan alat Aquamed. Kebetulan saya ada yang menggunakan alat single beam echosonder juga. Di situ saya mulai tertarik. Setelah PKL saya punya impian saya mau ini nanti masuk ke skripsi saya. Jadi di sisi lain saya pengen mendalami ilmunya juga nanti supaya bisa masuk ke situ. Saya bisa buat skripsi. Setelah itu baru masuk ke fase skripsi, saya ngambil judul itu di-ACC oleh pembimbing saya. Jadi untuk pengolahan data batimetri itu sebenarnya saya agak lupa dan agak kesulitan juga karena untuk Aquamed bidang saya alasan waktu PKL saya bisa, tapi untuk yang single beam echosonder yang digunakan oleh teman saya itu saya bisa. Jadi setelah mengambil data hari Selasa, hari Kamis itu saya langsung ke tempat PKL saya di PT Gasolsen. Iya. Itu saya belajar bersama Mas Ari Zainul Fanani, bisa dipanggil Mas Nano. Jadi saya bimbing juga. Jadi saya mengerjakan data batimetri sehingga membentuk peta akhir batimetri ya saya diajar oleh Mas Nano gitu. Jadi setiap hari saya PT dari kos pulang itu ke Skolilo setiap hari gitu, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore, hampir 2 minggu. 2 minggu saya seperti itu. Ya sebenarnya capek, cuma ya kalau kita ngurusin capek ya nggak bisa ngelawan capek ya, itu akan jadi masalah besar lagi nanti banyak gitu. Bener. Untuk pokoknya saya punya prinsip skripsi saya itu pokok mari, pokok selesai gitu. Gitu sih. Wah, menarik ini Mas. Perjuangan yang sangat lumayan cukup menguras tenaga ya. PP telang selama 2 minggu untuk bisa menyelesaikan datanya sampai ini. Nah, setelah itu nih, setelah sudah pengolahan data, ketika itu ada fase di mana sampai sidang, ada nggak pertanyaan-pertanyaan dosen yang sangat ciamik yang kadang itu ndredeg, wah tidak sesuai harapan saya ini pertanyaan gitu, ada nggak pertanyaan itu? Ada sih, ada, itu pasti ada. Jadi saya sebelum sidang H-1 di malamnya itu, sebelum sidang itu saya belajar bersama teman saya itu mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan apa sih yang akan keluar nanti. Benar-benar. Apa sih jawabannya apa, pertanyaan apa, jawabannya apa, itu sudah. Ternyata waktu di sidang itu yang saya pelajari tidak ada yang ditanyakan. Jadi sebenarnya itu pertanyaannya itu sepele banget. Jadi kayak bagi kita itu sepele. Jadi di pikiran kita itu, di pikiran anak-anak juga mungkin itu ini nggak mungkin ditanyakan. Tapi yang ditanyakan. Benar. Yang sulit-sulit, kata-kata yang sulit-sulit. Justru yang ditanya paling sederhana yang dimana itu sebenarnya kita itu kurang mempelajari hal tersebut gitu. Oke. Itu sih yang pertanyaan yang dretek. Yang ada lagi itu saya tuh ada nilai mensi level itu kan nyarinya kan lewat software. Jadi biar jelas itu hasil dari perhitungan software itu saya itu kan sudah keluar hasilnya, saya screenshot. Saya taruh peran dan di PPT juga. Setelah saya kan di PPT, dosen itu tidak menanyakan. Sebenarnya dosen itu akan fokus ke nilai MSL itu, yang nilai yang sebenarnya itu yang saya bukan. Tapi fokus ke hal-hal lain, R2 itu apa, terus L itu apa, HWL itu apa. Hal-hal sepele itu sebenarnya kita tuh melewatkan itu untuk dipelajari gitu. Itu sih. Iya sih. Itu kadang pertanyaan-pertanyaan yang tidak dimasuk nalar atau tidak sesuai rencana ya Mas ya. Di luar dugaan. Iya, di luar dugaan maksudnya itu.
pernah nggak mas dosen berkata ngomong biasanya gini, ketakutan teman-teman ya untuk pejuang skripsi itu kan kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan, mas ini kayak sampean skripsinya sampean ini bagus, tapi apa yang menurutnya sampean apa sarannya dosen itu ada nggak dari skripsinya sampean? Gimana, boleh diulangi mas? Agak putus-putus. Dosen kan biasanya udah pertanyaan dosen bisa apa namanya menyarankan, mas skripsinya sama ini bagus, cuman sarannya ini ada nggak saran-saran tertentu untuk skripsinya sampean? Untuk saran sih pasti ada, yang mana saya dapat semacam pesan dari Bu Ayah, sebenarnya skripsi saya itu bagus, yang mana di lain jarang ada yang di kelautan, jarang ada yang fokus atau mengambil batimetri gitu, apalagi saya itu apa ya namanya, judul yang mungkin pertama kali jadi membandingkan dua alat batimetri itu kata Bu Ayah. Di sisi lain juga untuk saran dari Bu Ayah itu lebih didalami lagi untuk tentang batimetrinya tersebut gitu. Jadi tidak hanya untuk fokus untuk pengukuran batimetri, alat tersebut itu bisa digunakan untuk apa saja, dijalankan juga itu bisa digunakan untuk fish finder. Oh, fish finder, oke. Nah, itu kalau menambah alat ini lumayan juga ini mas, pengeluaran untuk skripsi. Wah, iya, itu kadang secara halus sarannya dosen itu biasanya kita yang disuruh S2 gitu. Iya. Oke. Setelah itu mas, ada nggak mas saran dan pesan dan saran untuk teman-teman pejuang skripsi nih untuk harus tetap semangat untuk mengerjakan skripsi? Apa nih mas? Satu kata, dua kata nih, monggo. Mungkin sih lebih dari kata, mungkin kan kalimat gitu. Untuk saran lebih semangat aja, maksudnya untuk saran dan pesan sih lebih semangat menjalankan skripsinya. Kalau bisa itu waktu mengerjakan skripsi atau menjalankan fase-fase entah mengambil data atau mengolah data, itu kalau bisa bersama teman-teman, jangan sampai individualisme. Takutnya nanti di saat ada yang introvert itu ada yang nggak bisa, itu nanti bisa pada teman-teman. Benar. Teman itu aset berharga di saat kuliah maupun skripsi apalagi itu. Jadi ya sering ngerjakan bareng sama teman-teman aja. Di saat kita ngerjakan bareng sama teman-teman itu pasti kita, di saat kita mau males gitu, capek gitu, tapi lihat anak-anak fokus juga, itu kan jadi semangat, kayak motivasi gitu. Jadi benar, mau males itu ngerjakan gitu. Dan untuk mau pesan kepada adik-adik yang lagi ngerjakan skripsi, ambil data gitu, kalau bisa ngerjakan skripsi itu jangan di-drill satu malam itu full, jangan kita setiap hari cuma sedikit gitu aja. Jadi luangan waktu 1 jam atau 2 jam kerjakan skripsi. Nggak tahu itu nanti udah ada gambaran atau minimal kalau nggak ada gambaran belum ngetik, cuma nyari jurnal, baca jurnal tentang skripsimu nanti itu apa gitu. Jadi sisakan waktu 1 jam gitu, 1 jam 2 jam lah per hari untuk mengerjakan skripsi gitu. Itu biar tes lah gitu. Benar. Sepakat itu mas Warda. Untuk soal revisian yang nanti revisiannya salah, banyak yang disuruh ngubah, ya udah kita terima aja gitu. Apa yang direvisi itu langsung. Sekarang sih ini pengalaman buat saya. Misal hari Rabu kita revisian siang, pulang itu langsung dikerjakan skripsinya, langsung dikerjakan revisiannya. Kalau kita nunggu besok itu nanti kita lupa, malesnya ketambahan juga gitu. Benar. Ya sih, kebanyakan
teman-teman itu pejuang skripsi itu udah CCE tapi ada revisian nih, nanti aja lah gitu. Akhirnya nanti ternyata sulit untuk ditemui dosennya. Kapok kamu. Biasanya kan gitu Mas ya. aduh. Oke. Ini ngobrolnya cukup lumayan panjang nih Mas Forte. Terima kasih waktunya untuk meluangkan waktu. Berikut katakan. Terima kasih untuk waktunya. Nah, dapat mengeluangkan acara ini. Oke, terima kasih Mas Forte. Selamat beristirahat dan selamat berjuang untuk step selanjutnya. Thank you. Ya,